Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat sore, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada hari ini saya bersama Direktur Penyidikan Pak Kuntadi akan menyampaikan preskom terkait dengan penanganan perkara di PT Antam. Seperti rekan-rekan media saksikan tadi, yang sudah dilakukan satu penetapan tersangka sekaligus penahanan tadi, ya nanti lebih komplit dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Kuntadi. Dan di perkara ini juga sekaligus kita telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan dan penyitaan. Nah, nanti akan disampaikan secara jelasnya sama Pak Direktur Penyidikan Pak Kuntadi. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapus Penkum tadi, perkenankan kami menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia oleh butik Surabaya 1 PT Antam. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Januari 2024, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus telah memanggil seorang saksi bernama BS, seorang pengusaha properti dari Surabaya, untuk didengar keterangannya terkait dengan adanya dugaan rekayasa jual beli emas dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah ditemukan oleh tim penyidik, pada hari ini status yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Dan selanjutnya pada yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisinya bahwa sekira bulan Maret 2018 sampai dengan November 2018 diduga tersangka bersama-sama dengan saudara EA, saudara EP, AP, saudara EK, dan saudara MD, beberapa di antara merupakan oknum pegawai PT Antam, telah melakukan perbuatan jahat merekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkan harga jual di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT Antam dengan dalih seolah-olah ada diskon dari PT Antam. Padahal pada saat itu PT Antam tidak menerapkan program diskon. Guna menutupi transaksinya tersebut, maka para pelaku ini menggunakan pola transaksi di luar mekanisme yang telah ditetapkan oleh PT Antam, sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol keluar masuknya logam mulia dan jumlah uang yang ditransaksikan. Akibatnya, antara jumlah uang yang diberikan oleh tersangka dan jumlah logam mulia yang diserahkan oleh PT Antam terdapat selisih yang cukup besar. Akibat adanya selisih tersebut, maka guna menutupi jumlah selisih tersebut, para pelaku selanjutnya membuat surat yang diduga palsu yang pada pokoknya
menyatakan seolah-olah bahwa benar transaksi itu telah dilakukan dan bahwa benar PT Antam ada kekurangan dalam penyerahan sejumlah logam mulia. Akibatnya PT Antam mengalami kerugian sebesar 1 ton 136 kg logam mulia atau mungkin bisa setara 1,1 triliun sekian. Ya. Adapun pasal yang disangkakan diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapus Penkum tadi, pada hari ini kami juga sedang melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di beberapa tempat, di antaranya rumah kediaman yang bersangkutan di wilayah Surabaya. Untuk sementara hasil yang kami temukan, ditemukan sejumlah logam mulia yang pada saat ini sedang dalam proses penghitungan dan kita lakukan penyitaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.